Yang membuat saya lebih tidak percaya itu menempatkan misalnya Pak Erick Thohir sebagai Dewan Pengawas di Danantara. Dia memang Menteri BUMN, tapi ini merangkap jabatannya ada 3 ini, sebagai Menteri, sebagai pengawas di Danantara, dan sebagai Ketua PSSI. Gila, hebat banget nih orang. Itu makanya saya bilang tadi, ketika Republik ini dikuasai oligarki, ya semua gelanggang politik, gelanggang kebijakan publik dikuasai orang-orang ini juga. Jadi bagaimana Republik ini mau berubah? Lalu Prabowo mencoba bahwa dia tidak akan menempatkan orang-orang yang terafiliasi langsung dengan partai politik, atau mungkin dia ingin menempatkan orang-orang profesional lah di dalam Danantara. Tetapi teman-teman bisa lihat nggak dari badan pelaksana? Jadi kepala badan pelaksananya adalah Rosan Perkasa Cahlani. Jadi Rosan ini salah satu orang, dia profesional, pebisnis memang. Dia di Beraukol cukup lama, dengan beberapa perusahaan Bakri juga cukup lama. Dan teman-teman perlu ingat ya, dia tidak punya track record bisnis yang bagus di dunia bisnis ya. Jadi Rosan ini punya banyak kasus juga, dan ini perlu dilacak. Dan Rosan ini dia terafiliasi juga dengan partai politik, karena dia adalah mantan ketua TPN Prabowo Gibran ya, waktu Pilpres kemarin. Jadi memang dia ditempatkan sebagai balas budi lah di Danantara. Jadi kebetulan nama besarnya aja Danantara. Dia merangkap sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi sekarang ya. Jadi rangkap jabatan sekarang banyak banget. Padahal itu kan sebenarnya melangkahi undang-undangnya. Bagaimana dia bisa bekerja gitu loh. Jadi kementerian yang sangat berat bebannya, dia membawahi sebuah tugas yang, apalagi ini kementerian baru kan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Jadi definisi kerjanya juga kita belum terlalu jelas ya. Begitu juga misalnya Pak Erick Thohir sebagai pengawas. BUMN ini ada 143 BUMN loh. Lalu sudah begitu banyak sekali BUMN yang terkena kasus korupsi, ASDP, lalu si Pertamina yang terakhir, ya bagaimana dia bisa melakukan pengawasan terhadap Danantara gitu loh. Kalau di BUMN anak usahanya sendiri juga belum terlalu beres. Lalu selain itu juga ada si Pandu Sarir ya. Pandu Sarir ini dia holding investasi di Danantara. Pandu Sarir ini juga memang kelihatan dia profesional, tetapi teman-teman tahu dia adalah ponakannya Pak Luhut Panjaitan, mantan Menko Kemaritiman. Jadi sudah sangat jelas bahwa penempatan orang-orang di Danantara itu bermasalah. Jadi idenya bagus, dia bisa seperti Temasek di Singapura, atau mungkin China Investment Corporation lah di Tiongkok. Jadi ide-ide bagus, tetapi orang yang menjalankan ide ini yang agak ragu. Jadi kita tahu bahwa Danantara ini mengolah dana yang cukup besar. Pak Bahlil kemarin, Menteri SDM, sudah mengatakan bahwa Danantara ini akan membangun proyek diameter etil. Jadi diameter etil ini proyek DME yang akan mengubah batubara menjadi LPG. Jadi dananya sekitar 11 miliar dolar. Jadi yang saya tahu teman-teman, Danantara ini mestinya harus dijalankan oleh BUMN kan, anak usaha BUMN seperti PTBA. Jadi PTBA selama ini dia sudah menjalankan misalnya salah satu proyek DME, tapi pemerintah gagal untuk bernegosiasi dengan salah satu perusahaan Amerika, makanya perusahaan itu pulang kampung. Dan kemarin Pak Bahlil sudah mengatakan bahwa dana 11 miliar dari Danantara ini akan diinvestasi untuk membangun DME. Jadi untuk membangun proyek batubara menjadi LPG gitu. Jadi ini kan permainan luar biasa. Padahal untuk pembangunan sebuah proyek DME itu membutuhkan 7-10 triliun. Jadi dana 11 miliar dolar tuh mau dikemanain gitu loh. Apakah hanya mau dikasih ke perusahaan BUMN, atau akan ditempatkan juga ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan partai-partai politik yang sekarang. Misalnya, apakah dana itu yang nanti akan ditempatkan bersama-sama dengan Beraukol untuk bisa menggarap proyek DME, atau misalnya dana itu juga akan digarap bersama Adaro atau KPC atau Arutmin dan segala macamnya. Kalau itu yang terjadi, jadi dana dari Danantara ini akan masuk ke dalam kantong-kantong oligarki, teman-teman. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi BUMN kita ini sudah rusak serusak-rusaknya. Jadi idenya sangat besar, tetapi orang yang menjalankan BUMN kita itu banyak orang-orang yang terafiliasi dengan kepentingan politik. Jadi di Singapura tahun 1974 kita tahu bahwa pemimpin
Singapura, Lee Kuan Yew waktu itu dia punya gagasan besar untuk membangun Temasek ya, karena Temasek itu berada sebagai badan usaha di bawah Kementerian Keuangan pada saat itu dan mengolah hampir 35 perusahaan. Jadi dia memang terpisah secara politik. Jadi dia independen. Jadi bisnis ya bisnis, tidak terkait dengan kepentingan politik. Orang-orang yang dia tempatkan juga adalah orang-orang yang profesional di bidangnya, bukan orang-orang yang terafiliasi dengan kepentingan politik. Yang jadi pembeda adalah Singapura adalah negara yang memang diputuskan oleh satu tangan, ya. Beda Indonesia. Jadi kita ini multi partai yang koalisinya besar, mau nggak mau, orang-orang yang ada di dalam koalisi ini akan terafiliasi juga dengan kepentingan partai dan perusahaan-perusahaan BUMN ini. Jadi ini yang menurut saya membuat demokrasi kita menjadi rapuh. Ketika kekuatan oligarki ini memonopoli gelanggang politik, ini berbahaya sangat besar. Karena kelihatan sekali, Erick Thohir itu kekuasaannya gila loh. Apakah hanya dia manusia di Republik ini yang bisa memimpin? Dia memimpin BUMN, memimpin PSSI, memimpin juga Danantara. Emang nggak ada orang lain yang seprofesional dia. Padahal kan dari segi reputasi bisnis, Erick Thohir tidak punya nama baik di dunia bisnis. Mungkin hanya kakaknya Pak Boy Thohir yang punya reputasi ya, karena dia punya Adaro Energi. Dan Pandu Syahrir, dia pernah di Goto loh. Tapi ingat, Goto sekarang bagaimana? Jadi sahamnya nyusup terus. Dan Goto ini pernah terlibat kasus, dia mengambil dana dari PT Telkom sekitar 6 triliun ya di zaman Pak Erick Thohir. Makanya ada panja di Komisi 11 pada saat itu. Tapi panjanya tidak berjalan lagi karena mungkin kepentingannya sudah selesai. Jadi di Goto itu ada sahamnya kakaknya Pak Erick Thohir, ada Boy Thohir. Makanya menurut kami ya ada afiliasi yang sangat besar di Danantara. Sehingga Danantara ini saya